Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga hari ini sehat ya, sehat selalu, agar kiranya bisa mengikuti perkuliahan kita pada hari ini. Jadi ini pertemuan ke-14 ya, yang mana sebelumnya sudah Bapak sampaikan juga di pertemuan sebelumnya kita akan membahas terkait gambar potongan. Kemudian sebelumnya kita sudah membahas terkait gambar bukaan, yang mana gambar bukaan di sini dianalogikan sebuah kubus ya, sebuah kubus ketika kita bentangkan ya, kita buka sebuah kubus tersebut akan membentuk sebuah bagian ya, menjadi 6 bagian. Jadi bagian yang tengah ini ada 4 bagian, kemudian ada bagian atas dan bagian bawahnya, sehingga nanti ketika kita gabungkan ya, setelah kita bentangkan, kita gabungkan, akan membentuk sebuah kubus. Jadi Bapak rasa untuk materi gambar bukaan itu sudah memahami semua ya, terkait konsep-konsep dasar menggambar ataupun memahami terkait gambar bukaan. Oke, kita lanjut. Jadi hari ini Bapak akan cek presensi terlebih dahulu ya di e-learning, karena memang kesepakatan di awal untuk presensi kita melalui e-learning. Kemudian untuk mahasiswa yang lebih dari 15 menit ya setelah memasuki perkuliahan itu dianggap tidak hadir. Jadi ada waktu 15 menit untuk mahasiswa melakukan presensi. Kemudian terkait materi hari ini, terkait dengan gambar potongan. Jadi sebelum masuk ke dalam materi ya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dalam penyampaian materi nanti bisa dipahami dengan baik. Adalah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing gitu. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Baik, materi kita hari ini terkait dengan gambar potongan ya. Jadi seyogyanya gambar potongan ini ya, gambar potongan ini ataupun menggambar potongan ini bisa dilakukan dengan berbagai aplikasi. Jadi di sini ada aplikasi AutoCAD, kemudian ada aplikasi SolidWorks, kemudian ada aplikasi Mastercam X7, kemudian baik menggunakan Inventor juga bisa, kemudian Fusion juga bisa untuk menggambar gambar potongan ini. Namun dengan teknologi sekarang ya, dengan pembaharuan-pembaharuan mempermudah pekerjaan manusia ya, maka digunakanlah sebuah aplikasi seperti itu dalam mendesain ataupun menggambar. Namun yang menjadi dasar sekarang ini adalah kita harus memahami dasarnya terlebih dahulu ya, memahami dasar dalam menggambar teknik mesin itu sendiri. Jadi ketika kita sudah mengetahui dasar-dasarnya, mulai dari menggambar bukaan sebelumnya yang sudah kita Bapak sampaikan, kemudian pada hari ini menggambar gambar potongan. Jadi dasarnya dulu yang harus kita ketahui untuk kedepannya nanti dipermudah dengan menggunakan aplikasi-aplikasi. Jadi kuncinya tetap semangat ya. Jadi memang yang terpenting ini adalah kita bisa menggambar manual seperti itu, manual dengan tangan sendiri. Kemudian dari hal itulah kita bisa melihat ataupun Bapak melihat keterampilan yang kalian miliki seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, absen tadi sudah hadir semua ya Bapak cek. Berarti sudah siap semua untuk mengikuti perkuliahan kita pada hari ini. Oke, baik, masuk kepada gambar tekniknya, gambar potongan. Yang mana sebelum masuk ke gambar potongan, di sini ada yang namanya capaian pembelajaran. Yang mana capaian pembelajaran ataupun CPL ini yang pertama adalah mahasiswa mampu mengetahui gambar potongan atau penampang, kemudian mahasiswa mampu mengetahui gambar dasar
gambar benda gitu ya, sebuah benda. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu memahami jenis-jenis potongan. Kemudian yang terakhir, mahasiswa mampu menerapkan gambar potongan. Jadi nanti mahasiswa akan mengaplikasikan materi-materi yang sudah Bapak sampaikan untuk diaplikasikan untuk langsung digambar seperti itu. Oke, terkait gambar potongan. Jadi gambar potongan ini urgensinya ya dalam artian biasanya banyak kita jumpai pada elemen mesin yang memiliki bidang-bidang berongga. Nah, terbayang ya, ada sebuah gambar elemen mesin ya yang memiliki rongga. Jadi biasanya kita ini ya memiliki kesulitannya untuk melihat bagian-bagian yang berongga tersebut. Oke, lanjut ke bagian kedua. Untuk menggambar detail dari rongga tersebut dapat digunakan garis khayal berupa garis putus-putus. Jadi ketika kita ingin melihat sebuah gambar yang berongga tersebut, jadi untuk narah hubungnya itu kita bisa menggunakan garis khayal ataupun berupa garis putus-putus. Jadi sebelumnya kita sudah belajar juga terkait dengan macam-macam garis ya. Kemudian yang ketiga, untuk mengatasi hal ini maka kita menggunakan cara potongan. Jadi untuk melihat bagian-bagian yang berongga tadi, kemudian nanti dibantu dengan garis putus-putus ataupun garis khayal ya, sehingga nanti bagian yang berongga tersebut bisa kita lihat. Kemudian ada pun teknik gambar potongan, ini ada teknik potongan yang dilakukan dengan menghilangkan bagian yang menghalanginya. Jadi gambarannya ada sebuah benda ya, 3 dimensi, kubus lah. Bapak misalkan untuk melihat gambar potongannya, nah gambar kubus ini ada sebuah rongga gitu ya. Kemudian nanti kita lihat potongannya, maka salah satu bagiannya itu bagian yang menghalanginya akan dihilangkan. Jadi untuk mempermudah akan ada di pembahasan selanjutnya. Nah ini detailnya gambar berongga itu. Jadi ini ada sebuah benda ya, benda 3 dimensi seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya. Kemudian ada rongga ya, ada rongga di bagian tengahnya. Nah kemudian dari kedua bagian tersebut ada namanya bidang potong ya, bidang potong dan akan memisahkan dua bagian. Nah kemudian salah satu bagiannya itu ya akan kita hilangkan. Nah seperti pada gambar ini ya, gambar yang tampil ini sudah dihilangkan ya. Jadi terdapat di bagian ujungnya ya, terdapat gambar potongan yang bisa kita lihat sama-sama. Oke, jadi gambar yang dihasilkan seperti gambar berikut ya, telah dilakukan potongan. Nah, di sini yang harus kita perhatikan adalah tanda panahnya ya. Tanda panahnya berarti itu menunjukkan bahwa arah dari pemotongan. Nah, ini seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya. Nah, penunjukan pemotongan. Jadi di sini ada penunjukan pemotongan terdiri dari dua. Yang pertama untuk menunjukkan satu bidang potongan. Jadi hanya satu bidang potongan bagian A. Kemudian biasanya di bagian ujungnya ini ditunjukkan dengan garis tipis ya. Kemudian dipertebal pada bagian ujung dan belokan. Biasanya seperti itu untuk menunjukkan gambar potongan. Jadi di bagian ujung garisnya ini ditebalkan. Kemudian yang bagian B untuk menunjukkan lebih dari satu bidang potongan. Kemudian yang mana dituliskan di belakangnya juga ya, di garis tanda panah yang tegak lurus dengan garis pemotongan pertemuan antara garis ini nantinya juga akan ditebalkan gitu ya. Oke, ini juga penunjukan potongan yang mana biasanya ya kalau tidak ada tanda panah ataupun tanda yang seperti sebelumnya itu ya, biasanya yang digunakan itu adalah garis sumbu. Jadi garis sumbu ini juga dapat digunakan sebagai garis pemotongan sehingga tidak perlu lagi diberi penunjukan seperti gambar sebelumnya.
Kemudian lanjut kepada penyajian gambar potongan ya. Nah, di sini ada jenis-jenis gambar potongan, ini banyak ya. Ada potongan sederhana, potongan lebih dari satu bidang, potongan diputar, potongan berurutan, potongan benda tipis, benda ataupun bagian yang tidak boleh dipotong. Kemudian terkait dengan gambar potongan sederhana ini ada tiga ya. Yang pertama potongan penuh, kemudian potongan separuh, dan yang ketiga adalah potongan setempat atau potongan sobekan. Oke, sebelum kita lanjut, eh, ini ya mahasiswa yang daring masih on kameranya ya. Kemudian ini masih ada juga yang beberapa mahasiswa yang hadir secara luring. Oke, Bapak lanjut. Semoga tidak ini ya, ada kendala sinyal ya untuk yang daring. Oke, kemudian lanjut ke gambar potongan sederhana. Yang mana gambar potongan sederhana tadi ada tiga ya. Kemudian yang pertama ini ada potongan penuh. Nah, ini gambar potongan penuh yang mana seluruh badan benda dipotong, kemudian setengah badan seolah-olah dihilangkan. Jadi yang dipotong hanya satu bagian saja seperti itu. Kemudian ini tampak ya dari pandangan depannya, ini terlihat dari gambar yang sudah dipotong. Kemudian arah pemotongan juga sudah jelas ya, dengan uh, huruf A, kemudian ada A aksen yang memotong bagian tengah benda tersebut, sehingga menghasilkan gambar potongan. Kemudian pada bagian yang kedua adalah potongan sebagian. Nah, dari katanya sebagian ya, jadi seperempat bagian benda seolah-olah yang dihilangkan sehingga tampak setengah bagian dalam dan setengah bagian luar. Jadi yang hanya dipotong ini ada hanya beberapa bagian saja, seperti terlihat di gambar. Kemudian untuk arah pemotongannya itu sudah jelas ya, ada A, kemudian aksen, itulah arah dari pemotongannya. Kemudian pada bagian B ini berarti ini bisa kita lihat ya pandangan depannya ya, pandangan depan, sehingga terlihat gambar yang dipotong ataupun bagian yang dipotong. Kemudian potongan sederhana. Nah, kemudian untuk potongan sederhana pada khusus potongan setempat ya atau sobekan, jadi benda hanya dipotong atau disobek pada bagian tertentu yang akan diperlihatkan saja. Jadi ini disobek ya, jadi hanya uh, sebagian kecil gitu ya, sebagian kecil bagian yang dipotong. Oke, kita lanjut. Kemudian potongan lebih dari satu bidang. Jadi sebelumnya itu ada potongan yang satu bidang ya, sebelumnya yang Bapak sampaikan tadi. Kemudian ini ada potongan lebih dari satu bidang. Yang mana potongan ini ada dua bidang sejajar yang memotong benda, kemudian hasil potongan disatukan pada satu pandangan potongan. Jadi pada bendanya ini ada dua bagian yang dipotong, tapi pada saat hasil hasil pemotongannya ini dijadikan satu pandangan. Nah, seperti yang terlihat pada gambar ya, potongan AA gitu ya, pada potongan AA. Kemudian arahnya juga, arah pemotongan juga bisa kita lihat ya. Kemudian potongan dua bidang juga ini, yang mana memperlihatkan bagian khas dari sebuah benda agar lebih jelas dan mudah dimengerti. Jadi ini tidak dipotong di bagian tengah ya, tapi memang sesuai dengan bagian khas ataupun bagian tertentu dari benda yang akan kita potong. Oke, selanjutnya
Potongan bidang berdampingan. Nah, di sini potongan bidang berdampingan mengikuti garis sumbu ya. Di sini sudah ada garis sumbu ya, bagian tengah. Garis sumbu akan mengikuti garis sumbu pada pipa ya, sehingga pada potongan bagian benda lebih jelas. Walaupun benda kerjanya ini ya miring seperti itu, tapi ketika kita menggambar-gambar potongannya ini, dia akan mengikuti garis sumbu seperti itu. Kemudian potongan putar. Nah, ada potongan putar setempat, yang mana hasil potongan diputar kemudian ditampilkan di tempatnya. Ini terlihat ya. Jadi ketika pada bagian yang sudah dipotong itu, kita arsir gitu ya. Kemudian ketika kita putar, sehingga terlihat jelas bagian yang dipotong seperti itu. Jadi setelah kita uh, beri tanda ya pada bagian yang dipotong, kemudian kita putar, seperti yang terlihat pada gambar A, kemudian pada gambar B. Kemudian pada potongan putar proyeksi. Nah, yang mana pada gambar ini hasil potongan ini diputar, kemudian diproyeksikan pandangannya. Seperti materi yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya yang terkait dengan proyeksi, ada proyeksi Amerika, ada proyeksi Eropa. Jadi dari masing-masing proyeksi ini memiliki pandangan-pandangan yang berbeda sesuai dengan keinginan kita ya, ingin memakai proyeksi yang mana. Kemudian potongan berurutan, yang mana beberapa potongan disusun berurutan sejajar sumbu utama. Ya. Jadi pada bagian A, B, C, dan D, ini ketika kita buat gambar potongannya ini berurutan ya. Kita buat gambar potongannya di sebelahnya gitu ya. Kemudian terkait beberapa gambar potongan disusun berurutan di bawah garis potong. Jadi ini proyeksinya kita proyeksikan ke bawah gitu. Gambar potongannya kita proyeksikan ke bawah, sedangkan yang sebelumnya itu kita proyeksikan ke arah kanannya gitu ya, sejajar. Ini terkait. Kemudian selanjutnya gambar potongan benda tipis. Jadi tidak hanya gambar 3 dimensi yang bisa kita buat gambar potongannya, tapi juga benda dengan memiliki tipis ya, ataupun benda tipis. Yang pertama potongan benda tipis, yang B ini bisa dilihat potongan benda tipis yang berimpitan, kemudian yang C ada potongan benda tipis yang digambar dengan garis tebal. Nah, kemudian untuk benda tipis seperti plat, baja, baja profil, dan packing, potongannya digambarkan dengan garis tebal gitu ya. Kemudian apabila terdiri dari beberapa benda yang berhimpitan, maka batas himpitan diberi warna putih. Salah satu contoh gambar potongan dengan benda tipis. Kemudian bagian yang tidak boleh dipotong. Jadi ada beberapa bagian yang tidak boleh dipotong sesuai dengan bendanya ya. Ini ada poros dan pasak, kemudian bola pejal, ada pena tirus, sirip atau rusuk penguat, kemudian juru gigi roda, paku keling, dan baut dan cincinnya. Nah, untuk poros dan pasak, ini adalah bagian yang tidak boleh dipotong ya. Jadi bagian yang benar itu berarti pada bagian atasnya saja yang boleh kita potong ya, pada bagian poros. Dan hanya beberapa bagian saja yang kita potong ya. Ini bisa masuk ke dalam ini tadi ya, potongan sobek gitu ya. Jadi hanya sebagian. Kemudian bola pejal, ini terkait bola pejal. Nah, ini juga sebagian ya, ataupun sobek ya, tidak semuanya ini dipotong gitu ya. Sebelah kanan ini adalah bagian yang contoh gambar yang benar ya. Kemudian pena tirus. Nah, ini juga sebagian ataupun juga potongan sobek ya. Dia hanya beberapa bagian. Kemudian bagian yang tidak boleh itu berarti bisa ini ya menjadi salah ya, menjadi salah kalau karena dalam artian ini bukan merupakan bagian yang boleh dipotong karena itu merupakan bagian utamanya seperti itu. Kemudian sirip atau rusuk penguat, ini juga sama,
hanya beberapa bagian saja yang boleh dipotong. Kemudian jeruji roda. Nah, ini ada tiga ya, ada tiga contoh mengapa salah. Yang bagian A ini salah, kemudian bagian C ataupun gambar C ini salah. Ini pada bagian yang pertama ini seluruhnya yang dipotong, ini salah juga. Kemudian yang bagian C ini ada bagian ini ya, yang dipotong sobek gitu ya, sobek. Jadi ada beberapa yang tidak boleh dilakukan pemotongan secara sobek. Jadi pada intinya ini adalah pemotongan, masuk ke dalam pemotongan sebagian. Kemudian baut, mur, dan cincinnya. Nah, ini bisa kita lihat ya, kita bisa temui di kehidupan sehari-hari ya, baut dan mur yang sering kita jumpai. Nah, ketika kita buat gambar potongannya ini, hanya beberapa bagian saja yang boleh dipotong gitu ya. Hanya bagian, kalau kita lihat dari sini, ini hanya bagian tengahnya saja ya, bagian murnya gitu ya. Ini ada dua mur itu kalau kita lihat ya, hanya yang boleh dipotong di bagian tengahnya saja. Nah, kemudian ini adalah contoh potongan. Jadi contoh potongan di sini lah ya, terlihat ya, dari benda tiga dimensi, kemudian kita potong ya bagian pemotongan bagian tengah, sehingga pada bagian bawahnya akan kita temukan gambar potongannya yang kita lihat dari pandangan depan gitu ya. Bisa juga pandangan samping. Kemudian ini juga selanjutnya ya. Nah, ini bagian yang dipotong kita bisa lihat dari tanda panahnya ya, bagian B dan B aksen ketika kita potong di bagian tengahnya, kemudian akan menghasilkan potongan gitu ya. Ini ada bagian bawah ini ya, B dan B dengan perbandingan 1:1, ini adalah pandangan atasnya, kemudian bagian atas sebelah kanan yang di atas dari ini ya, bagian atas dari benda tiga dimensi ini adalah pandangan sampingnya. Oke, ini sama juga ya, dipotong pada bagian tengahnya gitu ya, kemudian menghasilkan gambar potongan pandangan samping dan pandangan atas. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, Bapak persilahkan ya, baik yang bertanya secara langsung, mahasiswa yang offline ya, luring, ataupun mahasiswa yang daring, bisa diaktifkan uh, mic-nya ya. Kalau ingin ada yang ingin ditanyakan, Bapak persilakan. Oke, oke, ini ada pertanyaannya dari pihak dari mahasiswa. Pertanyaannya bagus ya. Eh, untuk gambar arsiran, oke, bagian arsiran tadi ya, bagian pemotongan tadi, apakah menggunakan pensil yang tipis atau tebal, Pak? Oke. Jadi pada gambar ya, pada gambar potongan ini, pada bagian yang diarsir ini menggunakan ini ya, garis yang tipis ya. Jadi nanti kita gunakan garis yang tipis untuk membuat arsiran atau gambaran potongan-potongannya. Jelas ya? Oke. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, selanjutnya ini akan ada tugas ya. Akan ada tugas langsung mengimplementasikan dari teori yang sudah Bapak berikan. Oke, ini tugasnya.
silakan dibuat gambar potongannya ya, dibuat dari gambar potongan dari untuk pemotongannya ini dari bagian tengah saja ya, tengah saja, dari bagian tengah. Kemudian tambahkan juga dengan menggunakan proyeksi ya, dengan menggunakan proyeksi atau pandangan Amerika. Jadi setelah dipotong, dibuat gambar potongannya, ditambahkan dengan proyeksi Amerika, kemudian ditambahkan juga dengan etiket gambar yang sudah kita pelajari. Jadi lengkap semuanya, ada etiket gambar, kemudian gambar potongan dan beserta proyeksinya seperti itu. Oke, jelas untuk tugasnya ya. Silakan nanti untuk tugasnya dikumpul minggu depan. Nanti bisa dikumpul langsung ya dengan gunakan kertas milimeter ya. Karena memang evaluasi sebelumnya tidak menggunakan kertas milimeter ini miring ya, tapi memang tidak apa-apa, menjadi pengalaman ataupun progres ya kalian membedakan menggunakan kertas biasa dengan menggunakan kertas milimeter. Baik, kemudian tadi terkait tugas ya, nanti bisa juga nanti di-upload juga ya di e-learning. Silakan kalian foto ya, kalian foto hasil gambar potongan yang sudah kalian buat, kemudian di-upload nanti di e-learning sebagai bukti tugas ya, bukti tugas. Kemudian kumpulkan juga gambar jadinya ya, yang melalui kertas ataupun menggunakan kertas A4 yang Bapak anak berikan seperti itu. Oke, sekian pertemuan kita pada hari ini. Bapak akhiri sebelumnya dengan berdoa ya. Semoga apa yang sudah Bapak sampaikan bisa dipahami oleh mahasiswa sekalian. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.